Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 8. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Ya. Sebelum minggu kemarin kita belajar tentang gerak. Pada gaya dan hukum Newton yang akan kita bahas, salah satu di antaranya kita bisa perhatikan video yang ada di ini. Anda lihat, kita lihat situ ada orang berada dalam bus, dimana pada saat bus dia berjalan cepat, kemudian tiba-tiba direm sehingga badan kita akan terdorong ke depan. Kemudian ada lagi bagaimana cara untuk memindahkan meja dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada lagi fenomena, yaitu bagaimana seekor burung dapat terbang dengan mengepakkan sayapnya ke bawah. Kemudian bagaimana sebuah roket dapat meluncur ke angkasa. Nah, semua fenomena yang ada di sekitar kita atau yang bisa dilihat, bisa di televisi ataupun yang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita bahas ya. Tujuan pembelajaran hari ini itu satu, menjelaskan pengertian dan jenis-jenis gaya, dan dua, menjelaskan penjumlahan gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Tiga, menerapkan hukum-hukum Newton untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Bahasan pertama yaitu gaya. Ya, kita perhatikan ada sebuah meja. Meja tersebut, bagaimana cara untuk memindahkan meja dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, salah satu diantaranya untuk memindahkan meja dari satu tempat lain, ya kita bisa lakukan dengan cara mendorong atau menarik meja. Tarikan atau dorongan terhadap suatu benda, itu kita namakan gaya. Gaya dibedakan menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu nomor satu, gaya sentuh. Gaya yang diberikan terhadap benda dengan cara menyentuhnya. Kemudian contohnya kita bisa lihat gaya otot, seorang memanah ya, gaya gesek. Kemudian kedua, gaya tak sentuh. Contohnya ada gaya magnet dan gaya gravitasi. Ya, tanpa dipegang pun dia bisa. Kemudian kita bahas tentang resultan gaya. Perhatikan kedua video di atas ya. Yang sebelah kiri, gaya yang bekerja terdiri dari satu orang, sedangkan yang kanannya gaya yang bekerja terdiri dari 3 orang untuk mendorong mobil. Nah, Anda perhatikan jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda dorong mesin itu ada 3 orang, maka disebut resultan gaya. Mana besarnya resultan gaya itu bisa kita rumuskan. Ya, tinggal menjumlahkan semua gaya yang ada berapa orang, ya, tergantung dari arahnya ya. Kalau seandainya arahnya sama, berarti tinggal kita jumlahkan, sedangkan yang berbeda itu pasti akan saling menghilangkan ya. Nah, kalau seandainya arahnya yang sama, ya semakin besar gayanya. Contoh soal, kita bisa lihat di sana ya, ada 3 orang sedang mendorong mobil yang mogok. Besarnya masing-masing gayanya ada 20 Newton, 40 Newton, dan 60 Newton. Tapi arahnya yang sama, yaitu ke kiri ya, untuk mendorong mobil yang mogok tersebut. Nah, kita bisa jawab, ketahuinya ditanyakan resultan gaya dan arahnya. Nah, didapat itu 120 Newton ke arah kiri, karena arahnya semua gaya itu 3 orang tersebut sama. Nah, sedangkan untuk contoh nomor 2, ada 2 orang yang saling tarik-menarik. Ada Iwan dan Sony. Ya, Iwan itu gayanya itu 400 Newton ke arah kanan, sedangkan Sony 200 Newton ke arah kiri. Artinya
ada perbedaan arah gitu ya. Yang tentunya seperti tadi ya, akan saling menghilangkan. Diketahui ya itu ada gaya Newton 400 dari Iwan, Sony 200, tapi arahnya berbeda, sehingga akan didapatkan resultan gayanya itu akan mengurangi ya. Jadi 400 Newton ditambah negatif 200 Newton, jadi 200 Newton, tapi ke arah kanan. Kenapa? Karena gaya Iwan lebih besar dibandingkan dengan Sony ya. Jadi artinya Iwan lebih besar gayanya. Kemudian hukum Newton 1 ya. Kita perhatikan fenomena itu ya, seperti video yang di atas tadi. Pada saat bis yang sedang melaju kencang direm, tiba-tiba badan kita akan terdorong ke depan. Kenapa? Ya, hal ini bisa dinyatakan dengan bunyi hukum Newton 1 bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Awalnya orang duduk diam gitu pada saat mobil berjalan, akan tetapi direm secara tiba-tiba sehingga menyebabkan akan terdorong ke depan. Besar gayanya ya 0 sana. Contoh penerapan hukum 1 Newton kita bisa lihat di sana ya. Ada 2 gambar. Kemudian hukum Newton 2. Nah, seperti video yang tadi ya. Pada saat kita mendorong mobil yang mogok, kemudian mobil tersebut dapat bergerak dan akan mengalami percepatan. Hal ini bisa dinyatakan dengan hukum Newton 2, di mana bunyinya adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Artinya semakin besar resultan gayanya, maka percepatannya akan semakin besar pula ya. Bisa dirumuskan dengan persamaan adalah percepatan besarnya gaya yang diberikan dibagi massa benda. Artinya kalau gayanya besar ya percepatannya kecil. Contoh penerapan hukum Newton 2. Nah, ini bisa dilihat ada orang yang mendorong gerobak sampai dia bergerak, mendorong mobil. Nah, khusus untuk orang mendorong tembok, ya bisa dilihat ada gaya aksi dan ada gaya reaksi. Dan itu nanti bisa dicontohkan, bisa masuk hukum Newton 2 atau dia juga hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 2 karena melihat bahwa orang tersebut dia bergerak gitu ya. Kemudian ada seekor kijang yang menabrak mobil sampai mobilnya terguling. Nah, itu. Sekarang kita bahas hukum Newton 3 ya. Salah satu diantaranya ada fenomena ya, pada saat burung mengepakkan sayapnya ke bawah, maka burung dapat terbang ke atas. Kenapa? Nah, ini disesuaikan dengan hukum Newton 3. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar, namun arahnya berlawanan ya. Sehingga pada saat mengepakkan ke bawah sayapnya, maka burung akan bisa terbang ke atas ya. Bisa dirumuskan gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi. Contoh penerapan hukum Newton 3 bisa kita lihat di sana ada 2 orang yang mendayung perahu ya. Pada saat ingin bergerak ke depan ya tentunya mendayungnya harus ke belakang. Kemudian nah itu ada gambar orang seperti tadi Newton 2, tapi ini dilihat dari posisi di tembok, itu ada aksi dan ada reaksi. Bukan dilihat dari sisi orangnya ya. Kemudian burung yang terbang ke atas, kemudian roket juga. Itu adalah penerapan hukum Newton 3 contoh-contohnya. Kesimpulan gaya dan hukum Newton, kita bisa lihat gaya itu dibedakan menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Itu contoh-contohnya ada ya. Kemudian yang kedua, gaya yang bekerja pada suatu benda lebih dari 1, itu disebut resultan gaya ya. Tapi ingat arahnya yang harus diperhatikan ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga ya, itu bisa dilihat bahwa bunyi hukum Newton 1, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya seperti disebutkan tadi ya. Kemudian yang keempat yaitu bunyi hukum Newton 2, di mana percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja.
pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya, ya. Persamaannya bisa kita lihat, ya. Kemudian kesimpulan yang kelima, ya, yaitu bunyi hukum Newton 3, yaitu untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, ya. Kita bisa lihat bahwa besarnya gaya aksi sama dengan reaksi. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di materi berikutnya, yaitu gerak pada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.